Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma. Quran surat An-Nisa ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifah wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Yang pertama adalah kita mengokohkan kemusliman kita. Agama yang terbaik adalah yang dari Allah, bukan agama yang dibuat oleh manusia. Jadi saya mengulang, ada dinullah, ada dinun nas. Agama ciptaan Allah, ada agama buatan manusia. Allah maha pintar, Allah maha tahu, Allah maha segalanya. Maka agamanya itu pasti. Sedangkan buatan manusia itu hanya dikira-kira saja, tidak bisa jadi pegangan. Siapa yang terbaik daripada yang aslama? Aslama itu dari kata salam, salamat. Diurang jadi selamat, itu bahasa Arab. Salam, selamat, salamah, keselamatan. Islam maknanya dakhala fi salam, masuk ke dalam keselamatan. Orangnya disebut muslim. Selamat akidah, selamat ibadah, selamat muamalah, selamat dunia akhirat. Nah, itu Islam. Jadi dari kata salam, selamat, kemudian berkembang menjadi aslama yuslimu islaman. Islam maknanya dakhala fi salam, masuk ke dalam keselamatan. Selamat akidahnya, selamat ibadahnya, selamat muamalahnya, selamat dunia dan itulah Islam. Makanya Nabi menyeru kepada orang kafir, kepada raja-raja kafir, aslim, taslam, masuk Islam, kamu akan selamat. Begitu. Nah, kemudian kita juga harus apik. Yang pertama makna dari Islam. Kemudian yang kedua, rukunnya sudah ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya. Ini syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Itu dari Allah itu. Karena itu apabila ada rukun Islam lebih dari ini, bukan Islam itu. Seperti di Sulawesi ada yang mendakwakan rukun Islam ada 11. Nah, itu bukan. Dan poin-poinnya juga sudah ditetapkan tadi.
Ada juga yang menyatakan rukun Islam itu 5, tapi isinya beda. Salat, zakat, saum, haji, wilayah. Wilayah itu kekuasaan, itu Syiah. Dan berencana untuk menguasai dunia ini dengan wilayahnya itu. Nah, dalam Quran, sunnah bukan itu. Syahadat, sholat, zakat, saum, haji itu. Nah, bila beda dengan ini bukan Islam yang itu. Islam yang lain ini. Nah, begitu. Makanya adalah hati-hati. Ketika Nabi duduk bersama para sahabat, datanglah seorang yang bersih, rambutnya rapih, pakaian bersih. Langsung masuk duduk berhadapan dengan Nabi. Malah lututnya kena antara dia dan Nabi. Kemudian langsung bertanya, mal Islam, begitu. Orang itu langsung bertanya, mal Islam. Nabi menjawab, al-Islam antashhada alla ilaha illallah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahijjal bait. Nah, itu rukun Islam. Begitu. Nah, saya terus menyampaikan ini. Di situ nanti dalam hadisnya ada Islam, iman, ihsan, sa'ah. Nah, yang pertama ini dulu. Para sahabat merasa kaget. Disebut orang dekat tidak ada yang kenal. Disebut orang jauh rapih lagi pakaiannya. Sebab kalau jauh di padang pasir pasti kotor. Ini mah rambutnya rapih, pakaiannya rapih. Berarti orang dekat. Tapi tidak ada yang kenal. Nah, begitu. Selesai bertanya, Nabi jelaskan ini Islam itu. Orang itu mengatakan sodakta, benar engkau. Ini kagetnya. Malah dia yang menyatakan sodakta, benar engkau. Jadi itu pertama syahadat tuh, yang harus kita perkuat. Jangan sampai lemah. Yaitu kita ikrarkan asyhadu an la ilaha illallah itu. Dan kita ucapkan ketika salat. Baik salat wajib, salat sunat ada itu. Dan juga kita tanamkan dalam hati itu. Nah, inilah akidahnya. Diselamatkan mereka semua akidahnya dari musyrik ke tauhid itu. Jadi Islam itu maknanya dakhala fis salam, masuk ke dalam keselamatan, selamat akidah, selamat ibadah, selamat muamalah. Selamatlah dunia akhirat. Begitu. Kemudian juga dibangunlah di atas syahadat itu salat itu sebagai tiangnya. Dari bangunan Islam, makanya disebut bunyal Islam. Ini pondasinya. Yang harus kokoh, kuat. Nah, nanti bangunan di atasnya ditetapkan oleh Allah. Sholat itu. Dan itu sudah pas. Mun kusen teh mah geus pas teh. Karimasangkeun. Aya anu teu dipotongan heula ning daharna we langsung yang tangka atuh raweuy. Nah, begitu. Ini justru sedang menyelamatkan akidah. Dari nurawi magis aya gitu. Akidah yang sesat, akidah yang sudah ada kan. Justru hadir itu untuk menyelamatkan ini.
Kalau kembali lagi seperti dulu, ya buat apa Quran diturunkan? Kalau bebas untuk berakidah. Kemudian Umar menyatakan ketika dia ibadah haji, sebelum mencium Hajar Aswad, Umar ngomong, aku tahu kamu itu batu hitam, tidak bisa memberi manfaat dan madarat. Kalaulah aku tidak melihat Rasul mencium kamu, aku tidak mau. Nah ini sudah jelas nih, akidah sudah berubah. Umar itu kan, padahal tadinya kan memuja batu, membuat Tuhan dari batu. Nah dari pernyataan Umar ini jelas Umar tahu bahwa sebelumnya itu satu kesatuan dan tidak ada apa-apanya. Nah begitu. Dalam pelaksanaan ibadah haji mau mencium Hajar Aswad silahkan. Kalaupun tidak, bisa dengan meraba, bisa dengan isyarat. Abdul mana semuanya dicontohkan oleh Rasul. Semuanya ada keterangan dari Rasul. Nah begitu. Jangan sampai ada unsur syiriknya. Kalau mencium Hajar Aswad, merasa lebih hebat. Mencium Hajar Aswad, bibir nganelan, enggak, biasa aja. Ya, itu biasa saja. Nah, itu kan ada geng Madura, itu bisa dikawal, bisa mencium, selesai diminta uang. Kalau tidak salah sekarang 300 real ya. Nah begitu. Nah ini justru dihilangkan. Sekecil apapun jangan ada syirk. Dibersihkan, diselamatkan akidahnya. Kemudian diselamatkan ibadahnya. Yang sebelumnya mereka beribadah pada Tuhan mereka hasil rekayasa, angan-angan, ya, kira-kira. Nah ini sekarang dibersihkan dengan kepastian. Begitu. Karena agama bukan angan-angan. Agama bukan perkiraan. Agama bukan hayalan, tapi kepastian. Dan tidak ada yang pasti kecuali dari Allah. Dalam beragama tidak boleh ragu-ragu, karena yang dari Allah pasti benar. Terbalik jika justru yakin kepada yang lain, padahal itu mah perkiraan, hayalan. Justru meragukan yang dari Allah, ini kan terbalik ya. Makanya saya pernah sampaikan, jangan duduk dengan ulama. Nah gitu bacanya. Jangan dipotong. Ulama, nah itu beda. Kalau ulama jama dari alim yang berilmu. Kalau dipotong ula itu ular. Bahasa Sunda itu. Ya, ma'in itu air. Jadi loba orai cai gitu. Jangan duduk bersama itu. Orai-orai kadut sekarang banyak dengan beraninya. Inilah ya, kita juga harus menjaga kemurnian syariat. Bayangkan itu. Agama dijadikan alat untuk mencari uang. Sampai ada kuburan palsu segala macam. Sudah tidak ada lagi rasa dosa, menyesatkan. Nah begitu. Janganlah duduk dengan ulama, kecuali ulama yang memindahkan kamu dari ragu kepada yakin. Minasyak ila yakin. Kalau sudah yakin jangan sampai kembali kepada syak. Keraguan, perkiraan, hayalan. Ya, makanya Allah mencantumkan dalam Quran, kalau agama Allah itu dengan keterangan yang jelas disebut bayyinah, dengan keterangan yang tinggi sekali, sulit untuk dibantah.
sultan, dengan keterangan yang menghilangkan keraguan-raguan. Nah begitu. Saya sering juga dikomplain bari nunjuk, bari molotot teh. Itu ari eleh teh. Meni asapang bener nawe lah hirup teh. Nah gitu. Saya jawab, kalau Anda merasa salah tinggalkan itu aja. Karena agama tidak boleh susuganan. Harus pasti. Gitu. Dan memang diperintah oleh Allah. Kemudian menyelamatkan ibadah itu Allah yang menetapkannya. Kalau dinunas cara ibadahnya buatan manusia. Kalau dinullah cara ibadahnya dari Allah. Nah gitu ya, tapi banyak yang terjadi ikhtilat, pencampur adukan. Kita usahakan murni. Karena itu diantara harokah kita adalah menjaga kemurnian agama dari upaya-upaya yang akan mencampur adukan. Kita usahakan jangan ada benalu, parasit. Kalau sudah ada, kita lepaskan benalunya itu. Dan juga kita bertanggung jawab kepada anak cucu kita. Kalau benalunya dibiarkan, pamanya pohon jeruk, benalunya dibiarkan, manganehna. Lalu anak kita melihat pohon jeruk itu seperti itu. Nanti ke depan kalau diperlihatkan yang murni tidak ada benalu, dia tidak akan kenal. Karena yang biasa kenal itu benalunya. Nah, muncul tuduhan agama anyar, padahal yang anyar mah benalu. Kan yang pokok mah pohonna. Menyajo benalu yang ada goan, kayak pohon tumbuh mohnya itu. Ya pohon dulu baru ada. Ya, gitu kan jadi dibalik gitu. Hari nu aya benaluan dianggap heubeul. Justru anu murni dianggap gerasok kurang diajar mikir. Padahal kita agama anyar, itu nu mana anu anyar teh? Kalau ini kan dari Allah, dari sejak awal itu. Nah, muncul benalu-benalu. Jadi yang baru itu adalah benalu itu. Makanya bahasa Nabi muhdasat. Segala perkara yang baru yang diada-adakan. Nah, ini yang murninya pohon jeruknya. Karena benalunya banyak, anak kita melihat pohon jeruk itu benalu. Ketika diperlihatkan yang murninya itu pohon jeruk itu wawuheun. Muncul tuduhan agama anyar. Nah itu kan tidak tepat. Heula keneh benalu ayana teh. Sadagoan benalu teh kakarat tangga jadi tangga dulu baru ada. Nah, gitu ya. Iya. Ini bersihkan. Maka tugas kita adalah untuk mengembalikan kepada kemurnian. Ya sudah banyak sekarang benalunya. Bahasa agamanya tajdid. Tajdid itu asal artinya pembaharuan. Tapi yang dimaksud dalam agama tajdid adalah mengembalikan kepada kemurnian. Al-i'adah ila asli. Mengembalikan kepada kemurnian itu disebut harokah tajdid. Bukan membuat yang baru. Nah itu mengembalikan kepada kemurnian. Nah, Rasul itu kan begitu. Dikembalikanlah bumi ini kepada kemurnian dari segala musyrik. Dikembalikanlah ibadah yang murni. Dikembalikanlah kepada muamalah yang sebenarnya. Nah, begitu. Makanya sedikit pun ada tambahan
kita lepaskan itu benalu, ya. Jangan dibiarkan. Bahasa agama teh bid'ah, muhdatsat. Muhdatsat itu yang baru, yang diadakan. Begitu. Itu dari Nabi. Kullu bid'atin itu bukan hadis buatan Persis, bukan. Tidak bikin hadis. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin itu dari Nabi. Gitu. Ini tanggung jawab Nabi. Kasih sayang Nabi kepada umatnya. Selesai pengajian saya di Piadeg, ada ibu-ibu yang bertanya kepada saya. Selesai itu saya ngaji di luar, Ustaz boleh tidak saya mau bertanya? Ya boleh, silakan dapat. Saya sudah jarang mendengar Ustadz membacakan hadis kullu bidatin dolalah. Saya sudah jarang mendengar Ustadz membacakan keterangan sallu kama raitumuni usolli. Saya sudah jarang mendengar Ustadz membacakan hadis man amil amalan laisa alaihi amrun fawaratun. Pertanyaan ibu itu apa? Itu naon pertanyaan ibu itu? Meneringkes hari Persis aya keneh, itu aja pertanyaannya. Makanya saya bacakan bisa pajarkeun Persis geus leungit. Kullu bidatin dolalah wa kullu dolalatin. Nah, begitu ya. Begitu juga dalam ibadah-ibadah. Tidak ada contoh dari Rasul dan juga tidak dilakukan oleh para sahabat menyambut satu Muharram. Biasa saja. Dan tidak ada upacara di bulan Muharram kecuali saum, Tasu'a, dan itu pun berdasarkan hadis yang sahih. Nah, sekarang ini akan ada perayaan khusus ya, 10 Muharram itu. Orang Syiah sekarang pesta, bukan pesta, ada aksi bela karena Husain itu dibunuh pada 10 Muharram, gitu. Jadi kultus bagi kita sikapnya adalah para sahabat orang-orang soleh, tapi kita tidak akan mempertuhankan mereka. Para ulama orang soleh, tapi kita tidak akan mempertuhankan mereka. Jangankan para sahabat tabi'in ulama, kepada Nabi saja kita tidak mempertuhankan. Ketika salah ya salah. Itu keterangannya dari Allah. Malah nanti Nabi itu kan ditanya, kamu mengajarkan agar kamu disembah gitu. Isa segala semuanya. Tidak. Aku menyampaikan la ilaha itu untuk dipersaksikan nanti. Nggak ada ya. Jadi apalagi baru di Indonesia ada ya tuh ngabring mau obor di batur manteu diaya-ayakeun we. Menyambut 1 Januari sampai rame hari teu gitu. Nah, jadi sudah bukan dalil tapi perkiraan pikiran. Dan menyelamatkan muamalah dari muamalah jahiliyah zalim menjadi muamalah yang adil. Kalau zaman jahiliyah kuat kan suami nyiksa neunggeul kuat itu bebas, enggak ada dalam Islam. Teu meunang neunggeul pamajikan kecuali meluruskan jika melanggar syariat. Hari itu bukan pelanggaran syariat, tidak boleh itu. Wanita ditikah itu bukan untuk didolimi, lain siksaun eta tepan kudu ditanggung jawab. Meni mung pisan eta muji ka pamajikan itu mahal atuh. Meni mung pisan. Naon esena mencek papa doh mamah meni geulis kitu naon esena tuh. Wae da manehna ge teu percayaeun. Begitu juga kan, ini keadilan di sini.
Allah memerintahkan untuk berlaku adil dalam segalanya. Ya, adil akidah, tidak musyrik, tidak kufur, tauhid. Adil dalam ibadah, tidak kurang, tidak lebih, tidak tasahul, tidak takalluf. Nah, begitu. Adil di dalam muamalah ialah menempatkan diri sesuai dengan aturan. Saya suami, bagaimana? Saya istri, bagaimana? Gitu. Dan hendaklah ikuti Nabi. Ya, kalau Nabi tidak pernah nyarekan, tapi bahasanya bagus. Pemajikannya ngerti gitu. Di orang mah aya bahasana anu salaki pamajikan teu ngarti-ngarti. Ya, contohnya begini aja. Kalau ada makanan, Nabi tidak senang, tidak mencaci maki itu makanan. Tidak juga mencaci yang masaknya, tidak dimakan aja. Nah, istrinya itu ngerti. Isu teh eueuh, tak gitulah bahasa ini mah. Yang kalah ngajakeun ya. Nya, kali ngomong ke anak, isuk mah orang nyeunuk itu deui ngara urang subuh. Nah, ini diselamatkan mah sampai pembatasan. Karena di zaman jahiliyah tidak ada batasan punya istri mau berapa, sampai 20, 30, ada yang 15, ada yang 10. Nah, dibatasilah hanya 4. Karena kemampuan manusia itu. Insya Allah kalau 4 mah mampu ya Pak, sanggup. Jangan lebih, tidak boleh, dosa itu. Makanya ibu beritahukan sama suami, kade Pak, tolong lebih teopat. Nah gitu. Hiji gelieur. Iya. Itu we pan, leles kadungora. Ya. Nah itu, udah selesaikan. Muncullah orang-orang yang pertama bersih akidah, bersih ibadah, bersih muamalah. Umar itu kan tadinya merampas, mencuri, merampok, seenaknya saja. Tapi setelah beres akidahnya, justru pikirnya sekarang bukan mengambil, saya bisa memberi tidak. Itu bedanya. Ya, begitulah Islam itu. Karena itu kita perkokoh. Dan kewajiban kita untuk tajdid. Tajdid itu mengembalikan kepada kemurnian lah. Asal artinya pembaharuan. Gerakan Persatuan Islam itu kan sudah sebelum mereka sudah ada tahun 23 kan. Nah, di situ ada harokah tajdid, maksudnya pengembalian kepada kemurnian Islam itu. Ya. Dan Nabi menjamin jika berislam dengan murni kamu akan selamat. Dan ikutilah Ibrahim. Nah, Nabi Adam disebut bapak manusia pertama, Abul Basyaril Awal. Pada masa Nabi Nuh semuanya habis dengan banjir yang besar itu, tenggelam semua. Padahal penampungan air banyak, hutan masih lebat. Sekarang kan seringkali jadi alasan penampungan air sudah dikit, hutan sudah gundul. Dulu juga hutannya masih utuh, penampungan air di mana-mana, baru berapa orang. Kalau dihitung mungkin ini sadunya itu paling jutaan lah, habis semua. Nah, seringkali kita memandang musibah itu duniawiyah saja, tidak diniyah. Nah, di zaman Nabi Nuh itu kan sudah pelanggaran diniyah, bukan duniawiyah.
Langit dan bumi dan segalanya itu milik Allah, terserah Allah mau diapakannya. Tuh. Nah, itu saya sering sampaikan ketika ngobrol dengan pejabat itu, kenapa selalu berpikir duniawiyah? Teureun-eureun tah geus angeus. Tidak berpikir diniyah bahwa ini adalah akibat dari kedurhakaan. Kemarin saja daerah Bogor puncak ya, berapa puluh orang gay itu yang ditangkap, bubarkan. Ini kan paling banyak Jawa Barat. Ya. Ini kan kalau terjadi bencana di sana sini, kita sekarang kembalikan pada agama. Kedurhakaan sudah melewati batas. Kedua, bukan sekedar pencurian, ya, koruptor itu kan bebas saja berani sampai triliunan, sudah tidak ada lagi kasihan, tidak ada lagi rasa malu dan sebagainya. Nah, Rasul ditanya kapan terjadinya kehancuran? Nanti ada satu saja, apabila sudah hilang rasa malu, itu pasti hancur. Tidak malu lagi selingkuh. Sekarang kan selingkuh seakan-akan jadi biasa. Zina biasa. Kemudian pembunuhan. Nah, kenapa? Satu, sudah tidak ada rasa. Jika tidak ada rasa malu, berarti imannya pun sudah tidak ada. Karena iman dan malu itu bersamaan, bergandengan. Jika dicabut satu, maka yang satunya pun ikut. Jika dicabut iman, berarti malunya tidak ada. Jika dicabut malu, berarti imannya sudah tidak ada. Gitu. Tidak akan mencuri. Ketika mencuri dia beriman. Itu menunjukkan sudah tidak ada. Tidak akan berzina, ketika berzina dia beriman. Pembunuhan pun lebih sadis lagi. Sekarang kan mutilasi saja. Sudah tidak ada rasa manusiawinya itu. Nah itulah ya. Makanya kita kembalikan ke sana. Jangan dengan perkiraan, dengan angan-angan, yang benarlah. Supaya benar manusia itu dalam bermuamalahnya. Pada hari ini kita laksanakan saum Tasu'a ya. Jelas dalilnya. Tapi hukumnya sunat. Ya Ustadz jam 8 ngopi gehu. Kita mah pada nunjuk ke ibu-ibu. Ustadz teh saum. Cek Ustadz teh pan sunat ibu. Cuma cek ibu-ibu sunat oge atuh keur Ustadz mah kedah we. Atuh jadi wajib. Jadi wajib atuh. Abdi mah ibu ngajarkeun teh lain ngomong ku jeung praktekna ieu teh sunat. Iya. Nah, jadi itu kembali kepada kemudian dan bagaimana kita cara mengembalikan sudah kembali pada Quran Sunnah karena itu kepastian. Selain dari Quran Sunnah berarti zon perkiraan. Selain dari Quran Sunnah berarti itu amaniyun, hanya angan-angan. Ya, tanpa dalil bagaimana ini kan ke depannya gelap. Nah begitulah, sudah kembalilah kepada dalil. Nah ketika melihat masyarakat itu sudah dipenuhi dengan tahayul, syirik, khurafat, bid'ah. Nah begitu. Tahayul itu kan akalnya menghayalkan Tuhan. Di laut ada penguasa, di gunung itu kan dari takhayul, hayalan. Sekarang kan dimuncul-munculkan lagi. Di gunung, di laut, di langit terus begitu. Itu dari takhayul. Hasil dari tahayul menjadi keyakinan, syirkun, akidah. Kemudian muncullah cerita Tuhan, cerita akhirat, cerita malaikat
tapi tidak berdasarkan keterangan dari Allah. Itu namanya khurafat. Cerita keagamaan itu kan dibawakan oleh Habib itu khurafat. Tentang alam kubur, tentang di akhirat, tentang syafaat, segala macam. Dan amalnya disebut bid'ah. Kayak itu hasil dari perkiraan pikiran teh gitu. Makanya disebut dinun nas, agama buatan manusia gitu. Nah, itu kita kembalikan pada kemudian. Hari ini saum Tasu'a ke-9 dan besok saum Asyura hari ke-10 Muharram. Bukan bubur merah, bubur putih, bubur sura nggak ada ya. Dan segala benda-benda jimat keramat sekarang waktunya dibersihkan. Jadi masih ada syirkunya itu ya. Nabi mengatakan, karena ini di zaman jahiliyah kental sekali kepercayaan karena jimat-jimat. Nabi mengatakan inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya jimat-jimat, inna ruqa, ruqyah jampe-jampe. Itu biasa kalau zaman jahiliyah. Wanita-wanita Yahudi ini perlalinter ini. Wattamaima dan jimat-jimat. Wattiwalata dan bacaan-bacaan asihan lah. Pelet segala macam. Syirkun. Musyrik semua. Udah, nah gitu. Kembalikan pada kemurnian akidah. Sekecil apapun janganlah. Nabi sering menegur sahabat, kenapa Anda pakai kalung itu? Jawabnya, saya percaya diri kalau pakai ini. Lalu Allahnya dikemanakan? Kenapa tidak lebih tentram bersandar pada Allah? Malah kepada benda, tidak ada. Kalau sekedar hiasan boleh. Hiasan, ya keris, pedang, panah, tapi hiasan silahkan, itu mah hiasan. Jangan dipertuhankan. Jangan ada anggapan kalau pakai ini kuat. Nah, gitu. Ini ada yang dagang dulu itu kan saya punya pedagang dari Aceh tuh sampai itu. Nah, yang datang itu nggak setor. Biarlah nanti saya jual sawah untuk setor. Nah, kunaon kamu si bahan. Uang semua habis. KTP juga hilang. Nah, itu yang paling merasa mangkal itu jimat hilang. Dari ruyung sagede cingir. Sagede kieu lah gitu dibawa-bawa. Nah, saya senyum aja. Kenalah urusan mayar utang pek we. Oke, saya nganek nanya naon maksudnya mau eta. Kami miti sadar kan ngerasa selamat buktina. Silahkan. Tong borong ngajaga didinya manehna wae leungit manehna. Sagede kieu tong borong ngajaga didinya manehna wae leungit. Ngahulang we cik entong nu kitu. Keur rugi tambah musyrik itu kan lebih rugi lagi itu. Ada yang jualan isim. Ya. Jam 10 lah. Nawarkeun Pak isim cenah Pak. Itu mun dagang payu. Mun digawe dipikanya salaman segala macam. Cuma jangan dibawa ke WC aja. Itu yang putih itu. Nah, saya bilang, yang buka heula tuh, yang namanya sina. Itu menang Pak tuh camal. Jangan panteu menang jual meuli bari teh jelas teh. Buka heula. Ah moal cenah Pak, entong. Karena can payunya kakara cenah anu meuli juga kieu. Ada kudu puguh atuh jangan. Sok
Tapi Pak dibelinya engke heula ningali heula. Dibuka teh kertas sakieu bareto Pak tahun 80 15.000. Nah ini sabaraha? Sakieu geura. Tulisan we 2 jajar. Huruf Arab. Anu jajaran kahiji 3 huruf ba sin to. Jajaran kedua 4 huruf ya ba sin jeung to. Tete nu luhur fiil madi, ngana fiil mudore. Ari dakang isim eusina fiil. Cek pada. Keun bae cenjang. Ieu 15.000. Bapak menulis leuwih alus ti dieu. Wani 30.000. Oh no, kenapa? Kahar ti goreng tulisan 15.000. Bapak menulis lebih halus, lebih mahal 30. Sanggup teh. Daya tama jo direbut Pak. Tong sok ngaharian batur lah hirup teh gitu Pak. Ya, Bapak mah jika kara ayeuna ngarian ujang geus heubeul ngarian batur. Naon cenah ngeureun kumaha? Ceuk ujang mun mau ieu dagang payu ujang wae geus jam 10. Cara dijajan. Tawa Pak baul ngalewas. Kena nu dagang nama meureun da teu make ilmu atuh. Tapi satu kangen ieu saha? Tu ada sok Pak beli di buku Mujarobat. Murah tuh Pak. Dina bus-bus ge raya Pak. Paling 15.000 20.000. Itu semuanya ada yang ngutip dari Quran tapi disalahgunakan itu. Nah inilah kita kembalikan pada pengertian. Baca surat Yasin ayat keberapa 9 ya, supaya rumah tidak kemasukan maling. Kan ada wajahna min baini aidihim sadda, dari depannya ada penghalang. Wa min khalfihim, dari belakang ada penghalang. Jadi ayat penghalang. Nah, gitu. Untuk supaya tidak kemasukan maling. Tapi bacanya maghrib 7 kali, selesai baca tanam pohon jarak gitu. Nurek maling maca. Nah, maca resep eta nurek maling. Dihareup di tukang jadi digigir tuh nya. Dikira-kira kepikiran itu Pak. Bukan itu kan maksud ayat itu. Kalau orang sudah terkurung dengan ketakaburannya dari depan, dari belakang, hidayah sulit masuk begitu. Nah, jadi kadinya itu. Ya itu supaya kemalingan maku minyak japaran tuh. Nah, Pak Haji itu baru pulang. Sengit teh. Minyak japaron. Keceretkeun karena sapu tangan. Tulai kebutkeun kurlingan imah. Ti maghrib nepi ka isuk-isuk. Nggak ada itu. Kalau nggak percaya silakan beli, tapi jangan diamalkan ya. Buku Mujarobat sudah ke bahasa Indonesia ada. Tuh kalau ingin maju baca ayat ini, ingin baca ayat, semuanya nggak ada gitu. Kok Quran jadi murah begitu? Kalau mau maju usaha baca ayat ini dan hendaklah rajin sholat duha. Tuh pan katarima jadi pegawai di pabrik. Nutara maca Yasin, nutara sholat duha mah boga pabrikna. Ya, aduh ampun. Sebenarnya kita kembalikan itu dengan mengembalikan inilah. Kemarin saya ngobrol ngariung, diskusikan bagaimana nih caranya. Kasihan umat hanya jadi objek. Ya, hanya jadi objek saja dari orai-orai kadut. Aduh, ampun. Makin marak sekarang. Dan ternyata terbongkar kepalsuan yang mengaku keturunan Nabi. Yang dibodohi itu kan muqallid itu. Di kita tidak. Karena kita itu tidak akan melihat siapa keturunan Nabi atau bukan, tapi yang kita lihat benar tidak. Benar itu ukurannya Quran dan begitu. Tidak akan melihat duriah Nabi, enggak lah. Itu enggak ada. Yang gitulah ya.
Jadi saya itu sedang terus ya sekarang menyampaikan apa sih Islam itu. Kasihan umat mengaku muslim tapi tidak tahu apa Islam itu. Ya, karena sudah banyak benalu-benalunya orang papai. Insya Allah mudah-mudahan ini selesai. Kami mau sidang tanggal 16 di Sumedang. Ada beberapa masalah, termasuk juga teknologi ini, penyelamatan dunia ini dari kondisi yang sudah makin memanas itu. Nah, jadi persatuan Islam juga tidak sekedar urusan ibadah, akidah sampai muamalah. Kemudian kami sudah menyidangkan bagaimana hukumnya budidaya daging. Jadi itu kudu boga hektaran ngukut sapi, ambil saja selnya lalu dibudidayakan nakaleng, kayak jadi daging. Itu kudu hektaran, nah saya masang nakaleng gitu. Bagaimana hukumnya? Kemudian juga kemarin kami sidangkan rekayasa janin. Saya ingin punya anak laki-laki, punya anak perempuan, nah gitu rekayasa. Selama belum ijab kabul silahkan, hari bisa mah. Tapi kalau sudah ijab kabul tidak boleh. Kalau sudah ijab kabul itu artinya takdirul khalqi. Jadi lah mereka milih-milih yang buat sameme ijab kabul itu di luar paikeun nyiru pilihan. Ternyata menurut syariat kalau sudah ijab kabul nggak boleh. Kalau belum pilih ari bisa mah itu, tapi akhirnya kembali kepada kehendak Allah. Karena bumi tetap sagede kieu jelema ngalobaan nya diusahakeunlah nyeun jelema teh laletik gitu. Lah sadeuy atuh. Pada itu ukuran terakhir. Mun bisa mah kitu teh jelema teh nepi ka jadi sagede curug gitu. Nah teu kapikir eta ke kumaha nginum sirupna. Mun sagede curug. Rek ditulung kana gelas. Macam-macam. Udahlah. Kembali kepada Allah ini. Bereskan akidah karena orang-orang barat kadang-kadang berlebihan. Ada cloning. Kehormatan manusia di mana? Dan juga insya Allah ya akan disidangkan bagaimana ini ngeganti panon kan ada yang tidak berfungsi dicabut. Cuma mau diganti ke panon ucing nah gitu. Atau kepadan manusia lagi halus nama kepadan ucingnya jadi sekut. Nah itulah insya Allah kami akan juga menerbitkan buku upacara bid'ah karena harus ini saya bilang ini harus kita bikin buku supaya orang itu bisa berulang membaca dan bisa dipertanggungjawabkan dengan jujur. Kalau doib terangkan doibnya supaya umat lebih tentram lagi. Insya Allah tanggal 16-17 kami akan sidang ya. Satu diantaranya pemanfaatan dana JIS untuk teknologi yang berkeadilan. Termasuk ini antisipasi kehancuran global itu. Mudah-mudahan ya. Jadi nanti ada dana yang diperlukan untuk dipasang di beberapa gunung untuk menangkal pemanasan yang bisa menghancurkan itu. Nah itu nanti juga masuk itu. Apa bisa tidak? Masuk fisabilillah tidak? Nah gitu. Insya Allah tanggal 16 kami akan bersidang. Dan yang paling penting kami insya Allah akan menerbitkan buku mengenai upacara bid'ah. Nah gitu, itu kelompok kami kan dianggapnya konservatif. Nah ada lagi kelompok di Dewan Hizbah yang moderat gitu. Tong pakai kecap bid'ah tuh yang tidak sesuai dengan syariat gitu. Cing hayo gitu mah tuh. Mending jelas lah. Itu gitu. Ya, mudah-mudahan saja.